Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Jadi di sini mungkin kita sharing ya. Artinya ini acaranya BEM FTI ya. Jadi saya berharap ya semua prodi ya yang ada di bawah FTI khususnya gitu ya. Ya itu nantinya ke depan ya 2026 bisa lebih aktif lagi ya dalam mengikuti PKM khususnya ya. Oke ya. Jadi pengantarnya untuk presentasi hari ini saya beri judul Empowering Youth to Build Ethical and Impactful Innovation ya for Indonesia Emas ya 2045 ya. Jadi ya saya berharap ya khususnya ya dengan ikut PKM gitu ya. Ya kalian juga bisa mendukung jalan kita gitu ya Indonesia untuk ya bisa jadi Indonesia Emas nantinya ya, bukan cemas gitu ya di 2045. Oke. Ya, jadi rasanya kalau tadi mungkin sudah dibacakan oleh moderator, jadi kita skip aja ya. Toh kalian juga sekarang canggih ya, bisa bisa kepo seseorang gitu ya di medsos sendiri ya. Oke, next ya. Mungkin kita agak cepat karena mungkin saya juga nggak tahu ini waktunya berapa menit dari panitia gitu ya. Jadi kita agak ini aja. Oke, first of all gitu ya, yang mau saya highlight di sini adalah apa itu PKM ya. Jadi artinya kalau kita nggak tahu PKM rasanya atau nggak tahu definisinya gitu ya, rasanya ikut sesuatu itu kan jadi nggak menarik gitu ya. Oke ya, di PKM itu adalah sebuah ajang nasional skalanya ya, jadi skalanya nasional yang diadakan oleh Kemdikbudristek ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Jadi kalau sekarang namanya Kemdikbudristek dan lebih spesifik lagi gitu ya, itu ada di Direktorat Belmawa ya, Pembelajaran dan Kemahasiswaan gitu ya. Jadi karena di Kemdikbudristek juga ada banyak direktorat gitu ya. Jadi yang menaungi untuk khususnya untuk PKM adalah tadi ya Belmawa. Oke, dalam PKM gitu ya. Apa sih yang penting ya? Sesuai namanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada akronim atau kepanjangan gitu ya. Jadi program kreativitas mahasiswa gitu ya. Sehingga apa yang diinginkan ya pasti idenya ya, inovasinya gitu ya. Terus kontribusinya terhadap pembangunan nasional gitu ya. Ya, jadi namanya aja creativity gitu ya. Artinya creativity itu ya bisa berupa ide, bisa berupa inovasi, invensi gitu ya, penemuan gitu ya, dan juga tadi ya kontribusinya yang real gitu ya di dalam membangun negara ini gitu ya. Terus apa yang mungkin akan didapatkan ya dari seorang mahasiswa yang ikut PKM gitu ya? Banyak kalau ditanya gitu ya. Yang pasti soft skill-nya dapat. Ya, jadi bagi yang mungkin tidak terlalu suka berorganisasi misalnya gitu ya, karena menganggap eh, rempong dan lain-lain misalnya gitu ya. Ya mungkin PKM ini juga suatu ajang yang cukup menarik ya sebagai istilahnya ya mini organization lah gitu ya. Jadi pengganti lah gitu ya. Kenapa kok bisa disebut seperti itu? Ya, di dalam PKM ini sifatnya bertim ya, nanti 3 sampai 5 mahasiswa dalam satu tim gitu ya. Ya, dalam satu tim tentunya kalian akan mungkin juga bisa satu prodi gitu ya, bahkan bisa juga lintas prodi nantinya gitu ya. Ya, di situ pasti ada interaksi kan ya antara kalian dengan teman kalian sesama anggota tim tadi ya. Jadi ya sama layaknya seperti berorganisasi ya, tapi mungkin skalanya kalau organisasi seperti HM, BEM dan lain-lain itu kan lebih banyak orangnya, membernya gitu ya. Ya, tapi kalau ini cukup 3 sampai 5. Tapi paling tidak sama yang dihasilkan kan ya outputnya kan sama ya. Ujung-ujungnya kan ya hanya melatih skill bicara, skill negotiation dan lain-lain gitu ya. Sama sebenarnya ya. Jadi sama hari ini mungkin BEM FTI ataupun ISR kan juga sama ya. Tujuan kalian berorganisasi kan tadi ya. Sebenarnya sama, hanya menaikkan skill aja kan ya. Jadi toh nanti ketika di dalam applying jobs itu juga nggak terlalu dilihat kan ya sebenarnya ya. Jadi akan kelihatan dengan ya self ya, artinya self self value dari kalian masing-masing gitu ya. Bukan kok dilihat wah ketika ikut HM seolah-olah atau kita ikut BEM gitu ya seolah-olah lebih tinggi daripada HM, enggak juga gitu ya. Tapi tadi siapa yang paling develop ya. Jadi jangan dianggap ikut PKM wah kecil ini ya cuma 3 5 orang, enggak, saya yakin enggak ya, karena waktunya juga lama ya. PKM ini waktunya sekitar
Kalau mulai dari awal kalian mulai nyusun proposal gitu ya sampai nanti akhir bahkan hampir bisa setahun logikanya. Sama ketika kalian berorganisasi BEM atau apapun saya yakin satu periode juga 1 tahun gitu ya. Sebenarnya sama persis gitu ya. Jadi itu hakikatnya yang mungkin kadang kita atau kalian sebagai mahasiswa itu tidak melihat itu sisi itu gitu ya. Jadi melihat ini cuma kerja kelompok aja gitu ya. 3 sampai 5 mahasiswa Tuh kan katakan bener kayak kan? gitu. Ya, Kayaknya iya deh. oke ya. Next, PKM ini ngapain sih ya selain tadi untuk belajar ini gitu ya. Ada yang namanya Tridharma ya. Jadi kalau kita di perguruan tinggi ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Apa itu Tridharma? Ya mungkin ada pendidikan ya, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Sehingga di dalam PKM nanti ada banyak skema gitu ya, yang memang ya arahnya Tridharma. Ada yang pendidikan, ada yang mengarah ke penelitian gitu ya, RE misalnya, RSH gitu ya, dan mungkin ada yang ranahnya ke pengabdian masyarakat ya, malah spesifik namanya PKMPM misalnya gitu ya. Jadi banyak ya. Jadi makanya kalian akan mengenal namanya Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Itu umum di semua perguruan tinggi. Jadi kalian kuliah dimanapun pasti istilahnya sama dan yang poinnya juga sama gitu ya. Jadi tidak hanya di universitas tertentu atau apa gitu ya. Jadi se-Indonesia Raya sama. Oke. Ya, kalau PKM mungkin ini kenapa kok saya highlight di sini new students gitu ya. Ya, karena saya berharap next year gitu ya, 2026 gitu ya. Ya, banyak mahasiswa baru ya. Artinya kalau 2026 mungkin yang sekarang semester 1, mungkin next year gitu ya, itu kan sudah semester su gitu ya. Artinya sudah 2 semester. Dan kakak tingkatnya itu kan berarti ya semesternya macam-macam kan ya. Ada yang 4, 6, ya bahkan 8. Tapi kalau 8 ya hampir kayak sulit ya. Bukan sulit, artinya nanti akan kepotong gitu ya. Pada waktunya mendaftar PKM itu akan kepotong kalau dia masuk PIMNAS, yaitu repot karena harus melakukan mundur atau pergantian tim dan itu prosedurnya juga agak panjang gitu ya di dalam mengurus itu. Tapi yang ideal ya mungkin ketika nanti next year ya semester 2, 4 dan 6 mungkin ya. Kecuali yang mungkin tidak tidak mungkin atau bahkan tidak bisa lulus 8 semester gitu ya. Ya mungkin silahkan aja. Bahkan tuh saya sarankan untuk daftar. Ya, jadi kalau misalnya ada yang merasa wah, saya nggak mungkin nih lulus 8 semester. Saya sarankan daftar ya. Jadi artinya apa? Ya kalian boleh molor gitu ya, kuliah tapi masih punya value ya. Jadi itu juga salah satu solusi gitu ya. Ya, tadi kenapa saya highlight untuk mahasiswa baru gitu ya, new students gitu ya. Ya, karena saya tadi berharap ada skill development ya. Jadi kadang mahasiswa baru ini kan masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus gitu ya. Jangankan mahasiswa baru ya, mungkin mahasiswa yang sekarang sudah semester 3 atau 5 aja, saya yakin juga masih kadang-kadang kesulitan gitu ya. Ya, tapi highlight saya gitu ya, itu ya sebaiknya mahasiswa baru ya, sehingga bisa cepat beradaptasi, skillnya juga cepat tumbuh dan lain-lain gitu ya. Ya, yang kedua yang mungkin tadi belum kita bahas, jadi kalau yang pertama tadi sudah kita bahas di previous slides gitu ya, di slide sebelumnya. Untuk yang kedua ini gitu ya, itu harapannya adalah ya kalian bisa tahu ya eh, challenge atau tantangan apa sih atau masalah apa sih yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan itu bisa diselesaikan lewat PKM gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang ya ingin PKM apa ya selesaikan atau ini ya. Ya, sekarang ada istilah dikti saintek berdampak gitu ya. Jadi dengan PKM ya kalian juga bisa memberikan dampak ke lingkungan sekitar gitu ya. Terus yang ketiga ya kalian diharapkan mendukung prioritas nasional. Ya mungkin sekarang Pak Prabowo dengan Astacitanya gitu ya. Dulu mungkin Pak Jokowi dengan Nawacitanya gitu ya. Ya, sama kalian juga diharapkan mendukung program internasional ya seperti SDGs ya. Sehingga ketika ikut PKM tolong juga disangkut pautkan dengan tadi ya mungkin Astacita dan SDGs syukur-syukur ya. Kalau ditanya harus semua enggak ya, pilih minimal satu gitu ya. Yang mana yang menurut kalian layak diangkat gitu ya. Ya, yang terakhir mungkin ada istilahnya rekognisi ya dan kesempatan gitu ya. Ini bagi yang mungkin nanti excellence gitu ya. Jadi lolos di proposal, lolos di PKP 2 gitu ya. Mungkin nanti bisa membuka jalan ke PIMNAS gitu ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Jadi
Ya, kenapa ini penting saya highlight ke Pimnas ini? Karena Pimnas ini adalah satu ajang yang bahkan sangat besar. Bahkan menurut saya untuk mahasiswa itu terbesar, gitu ya, menurut saya sejauh ini, gitu ya. Jadi siapapun kalian, ya jurusan apapun atau prodi apapun, gitu ya, ya saya berharap bermimpilah bisa masuk ke Pimnas ya. Jadi nanti kalian akan merasakan something kalau mungkin udah nyampe Pimnas ya. Jadi ya rasanya ide-ide liar kalian, apalagi kalau mahasiswa baru itu kan idenya sangat liar kadang-kadang ya. Jadi kalau kita ngomong ide mahasiswa baru itu sangat banyak gitu ya. Kadang-kadang wah kayak khayal gitu ya, tapi sebenarnya juga enggak sebenarnya kalau kalau bisa dicermati lebih baik lagi gitu ya. Oke, dan mungkin bisa dituangkan dalam SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah ya. Saya kurang tahu kalau di UPN jujur saja gitu ya. Jadi ya, di beberapa tempat memang ada istilahnya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ketika wisuda itu menerima 3 lembar ya, ada ijazah itu sendiri, ada transkrip, dan ada satu lagi namanya SKPI, gitu ya. Jadi SKPI ini biasanya akan ada tulisan macam-macam ya. Jadi kalian ngapain sih selama 4 tahun atau 3 tahun, kalau D3 ya, berkuliah itu ngapain, gitu ya. Oke, di dalam PKM gitu ya dan kita juga punya visi ya Indonesia Emas tahun 2045 gitu ya. Ya, kalian diharapkan tadi ya punya inovasi gitu ya. Inovasinya ngapain gitu ya? Inovasinya yang solutif ya. Ya, jadi ya harapannya kalian punya sesuatu yang apa ya, impactful lah ke lingkungan ke sekitar kalian gitu ya. Terus perannya Stadins ngapain gitu ya? Ya, kita harapin kalian itu sebagai problem solver, change maker gitu ya, atau responsible leaders di dalam suatu komunitas nantinya gitu ya. Jadi harapan kami ya simple sebenarnya ya. Kalian melihat masalah, ya selesaikan masalah itu dengan kemampuan kalian. Oh, kalau jurusannya teknik industri mungkin ada apa sih dalam rantai pasok ini? Oh, kok terganggu rantai pasok gitu ya, supply chain gitu ya. Apa yang bisa kalian selesaikan? Kalian sudah dapat mata kuliah apa misalnya dalam teknik industri misalnya gitu ya. Sama, di dalam teknik kimia juga sama. Mungkin kalian lihat setiap hari ke kampus lihat masalah apa gitu ya, yang sepele gitu ya. Entah itu sampah plastik atau apa ya. Apa yang bisa kalian lakukan? Ya, sehingga tadi ya ada istilahnya problem solver, penyelesai masalah. Ada istilahnya change maker, ya mungkin merubah habit, merubah macam-macam gitu ya, merubah benda jadi satu hal yang nggak berfungsi jadi lebih berfungsi atau punya nilai jual dan lain-lain gitu ya. Dan ada responsible leaders ya mungkin kalau kalian nanti akan mengontribusikan diri kalian ke suatu komunitas atau lingkungan ya 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 itu namanya responsible leaders ya. Oke ya. Dan yang pasti semua itu tujuannya ke national goals ya. Jadi ke tujuan nasional. Ya, tujuannya kan itu ya agar Indonesia ya berdaya saing, nggak kalah dengan negara lain gitu ya. Karena menjadi dasarnya saya yakin kita mampu ya. Cuma tadi ya, ini yang perlu dilatih. Ngelatihnya kapan ya? Ini via PKM ya. Jadi ngelatihnya bukan ketika nanti sudah kerja atau sudah lulus gitu ya. Tapi sejak dini. Ya, ya. Jadi kawah candera di mukonya ya gimana? Ya di PKM ini gitu ya. Oke, secara umum ini sampai tahun 2025 tahun ini ya, this year gitu ya. Itu daerah 10 schemes gitu ya. Jadi ada sekitar 10 jenis PKM. Kalau kita pecah ada dua secara umum. Ada funding schemes and incentive schemes gitu ya. Jadi nanti kita akan kenal ada RE, RSH, K, PM gitu ya, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, pentakan iptek, karsa cipta, inovatif dan video gagasan konstruktif gitu ya. Jadi ini adalah yang istilahnya didanai dan kalau didanai impactnya apa? Impactnya ya kalian harus melakukan itu gitu ya sesuai dana yang kalian dapatkan gitu ya. Sedangkan insentif artinya ya nanti kalian akan mendapatkan dana tapi nggak perlu dilakukan. Ya cukup sampai dapat dana sudah selesai ya sudah gitu ya. Tidak perlu melakukan penelitian, tidak perlu melakukan apa-apa gitu ya. Jadi sudah selesai stop setelah dapat dana ya. Tapi khusus GFT ya ini ada jalan untuk ke Timnas ya tapi sangat terbatas ya. Jadi kedua PKM ini yang dapat insentif ini sifatnya non PIMNAS ya, tapi GFT mungkin masih dimungkinkan ke PIMNAS gitu ya. Sedangkan yang funding scheme itu sifatnya semuanya muaranya itu akan ke PIMNAS gitu ya, tapi dengan komposisi atau jumlah yang berbeda-beda ininya ya, awardnya gitu ya.
Oke, ya, di sini ada saya istilahkan sebagai ini ya, apa yang di covering dari semua skema ini tadi ya. Jadi yang di covering itu adalah banyak ya. Jadi yang di cover itu ya bisa termasuk research, entrepreneurship yaitu mungkin PKMK gitu ya, community service ya PM dan lain-lain gitu ya. Jadi bahkan ada yang sampai publikasi ya. Publikasi itu ya seperti AI ya, artikel ilmiah gitu ya. Jadi di sini sangat banyak yang di cover. Ya kita nggak tahu, ada usulan memang kemarin PKM itu akan nambah skemanya gitu ya, tapi kita masih godok gitu ya. Jadi artinya Dikti sendiri juga mungkin belum ya. Jadi kalau 2026 ya nanti kita sama-sama lihat lah, mungkin bulan Februari pas puasa nanti gitu ya, akan dirilis seperti apa untuk PKM 2026 ya. Oke. Di sini ya saya hanya memberi simpel ya. Jadi saya lihat kemarin di rundown dari panitia yang di-share ke saya setelah sesi saya ini kan kalau tidak salah nanti akan masuk ke masing-masing breakout room gitu ya kalau nggak salah ya sesuai bidang PKM-nya. Ya saya berharap itu jadi awal, artinya bukan menjadikan itu sesuatu hal yang saklek bahkan nggak bisa dirubah gitu ya. Jadi jadikanlah itu titik awal kalian untuk menentukan kalian ini mau kemana sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau saya bisa membuat singkat gitu ya, apa sih masing-masing spesifik dari atau karakteristik gitu ya dari masing-masing UKM ya. Kalau RS, RE dan RS ya itu kan sifatnya riset ya. Satunya eksak, satunya sosial humaniora. Ya, jangan terlalu memikirkan sosial humaniora. Wah, saya kalau teknik kimia berarti nggak bisa RS ya. Ya bisa. Atau sebaliknya gitu ya. Wah, kalau saya ekonomi berarti nggak bisa RE. Bisa gitu ya. Tapi yang paling penting bukan itunya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah apa yang kalian angkat sehingga kok bisa masuk RE dan RSH gitu ya. Jadi RE mungkin saya bisa buat yang namanya cause and effect research gitu ya in exact sciences. Jadi ada hubungan sebab akibat gitu ya. Di ya itu dijawab. Bisa kalian jawab itu namanya RE. Ya. Tapi kalau RSC itu kita lebih ke riset yang sifatnya social behavior gitu ya atau culture gitu ya. Jadi kalau kalian meneliti itu meskipun kalian orang teknik ya nggak ada masalah kan ya. Toh kita juga orang ilmu akhir-akhir ini juga sangat sangat ini ya bisa dipelajari semua orang secara otodidak gitu ya. Jadi saya rasa ilmu bukan miliknya satu prodi tertentu gitu ya. Jadi nggak ada lah saya lihat prodi tertentu yang menguasai semua ilmu ya. Jadi semua punya plus minus dan saling membutuhkan. Makanya di PKM ini sifatnya 3 sampai 5 mahasiswa itu boleh dari lintas prodi gitu ya. Oke, PKMK sifatnya entrepreneurship gitu ya. Tapi yang sifatnya novel ya. Jadi bukan sekedar bikin camilan dari pisang misalnya gitu ya. Bukan ya. Jadi sesuatu yang sifatnya punya novel gitu ya. Jadi bukan sekedar wah saya bikin misalnya tas dari ini gitu ya. Ya, bukan hanya sekedar itu gitu ya. Tapi ada something unique gitu ya yang kalian tawarkan ke kita gitu ya. Kalau PKMPM sesuai namanya ya pengabdian. Pengabdian itu ada keyword berarti non profit ya. Jadi kalau kalian mengabdi dan mendapatkan untung itu namanya bukan mengabdi kan ya. Bekerja gitu ya. Jadi ya di, dibedakan ya. Jadi kadang-kadang ada yang salah di sini ya. Di ininya PKMPM ikutnya skemanya gitu ya. Tapi di dalam programnya ada sesuatu yang sifatnya income generate misalnya gitu ya. Nah, itu yang akhirnya jadi gugur ya. Ya, jadi kalau PKMPM ya kegiatan kalian sifatnya non profit gitu ya dan mungkin bahkan bisa membantu penyelesaian masalah manajemen atau mungkin masalah apapun dalam suatu komunitas gitu ya. Komunitasnya macam-macam ya. Bisa SD, bisa mungkin Karang Taruna, bisa mungkin RT RW gitu ya, bisa mungkin bahkan boleh kampus ya. Misal jurusan. Misal kalian lihat di jurusan mungkin teknik industri gitu ya, ada apa gitu ya. Itu ya boleh aja. Berarti mitranya siapa? Mitranya ya mungkin Pak Kajur atau Pak Korprot gitu ya. Ya boleh aja ya. Jadi tidak melulu harus di luar jauh-jauh ya. Jadi saya sarankan lihat aja lingkungan sekitar kalian apa sih yang bisa kalian angkat gitu ya. Tapi sifatnya non profit ya. Mungkin kalian melihat, wah manajemen pengaduan kami lama nih di FTI misalnya ya di fakultas misalnya. Jadi kalau kami membuat surat pengaduan atau surat misalnya apa gitu ya penurunan UKT atau banding UKT misalnya lama nih gitu ya. Mungkin kalian punya ide nih gitu ya. Misalnya tim teknik informatika ya atau sistem informasi punya ide, wah saya buatkan aja aplikasi gitu ya untuk sistem pengaduan satu pintu misalnya gitu. Ya. Itu boleh ya.
Itu mungkin bisa termasuk PM ya. Loh, jadi FTI atau Pak Dekan terbantu misalnya gitu ya, tapi ya sifatnya kan non profit ya. Kalian nggak dapat untung juga, Jakarta nggak dapat untung kan ya. Artinya sama-sama nggak ada satu rupiah pun yang dihasilkan dari solusi yang ditawarkan sistem informasi misalnya, tim mahasiswa informasi misalnya gitu ya. Ya itu boleh boleh saja. Ya. Oke, next mungkin ada PI ya. Jadi kalau PI, kalau tadi PM sifatnya non profit atau non profit oriented gitu ya. Sedangkan PI penerapan iptek itu kalian akan mencari mitra yang memang sifatnya oriented ya. Jadi SME itu small medium enterprise ya. Jadi artinya UMKM lah gitu ya. Jadi di sini mitranya UMKM yang mungkin udah jualan macam-macam UMKM sangat banyak. Bahkan di sekitar Bersari aja kita nggak bisa hitung gitu ya. Artinya jumlahnya banyak. Jadi kan bisa cari lihat case-nya apa. Ya, KC, Karsa Cipta. Jadi kita menciptakan sesuatu ide ataupun apapun yang sifatnya punya nilai guna gitu ya. Sedangkan KI itu sifatnya full scale ya. Mungkin ini kita sebutnya satu banding satu gitu ya, full scale gitu ya. Itu jadi beda. Dia ada yang sifatnya masih prototype, ada yang sifatnya masih full scale ya. Jadi kalau KC tadi boleh prototype ya. Jadi prototype itu kan artinya ya alat kecil tapi fungsinya sama dengan yang besar itu namanya prototype gitu ya. Jadi tapi kalau KI sudah full scale ya artinya ya kalau alat misalnya alat penggiling padi ya, besarnya misalnya tingginya 1 meter gitu ya. Ya iya iya seperti itu ya. Kalau kalau kayak membuat alatnya tingginya masih mungkin sekitar ya 1/4 meter katakanlah ya. Itu kan masih prototipe ya. Oh, prototipenya seperti ini. Itu masih masuk KC ya. Jadi di sini pun ini juga paling rawan salah ya. KC dan K ini bukan sulit sebenarnya, bukan. Tapi rawan salah saja gitu ya. Rawan salah kamar gitu ya. Jadi kadang-kadang idenya itu masuk yang diusulkan ya tim yang mengusulkan tuh pengennya KC tapi dilihat-lihat wah itu bukan KC bahkan RE misalnya gitu ya jadi tolong di ini ya jadi antara RE KC KI itu juga agak riskan gitu ya jadi padahal masing-masing eh, PKM ya skema gitu ya itu punya punya pembeda ya yang jelas sebenarnya ya VGK itu itu kalian akan membuat video ya mungkin 2 sampai 4 menit gitu ya yang berhubungan dengan isu-isu nasional ya dan SDGs ya ada kaitannya. Jadi di sini videonya eh, nanti kalian bisa lihat lah. Saya yakin di YouTube banyak akhir-akhir ini ya. Bahkan karena besok hari Senin ya. Jadi hari ini kita meet, besok hari Senin itu sudah PKP 2 teman-teman kalian 4 tim dari UPN ya. Jadi mulai melakukan laporan kemajuan Monef gitu ya, monitoring dan evaluasi dari Dikti. Ya, jadi rasanya hari ini pun kalau kalian ingin lihat VGK tahun 2025 yang sedang bertanding, harusnya sudah terupload di YouTube semua gitu ya. Jadi itu GFT sifatnya adalah gagasan. Jadi VGK dan GFT sama-sama gagasan. Bedanya satunya berbentuk video, satunya berbentuk tulisan, ya written gitu ya. Jadi tulisan ini kalau nggak salah saya lupa berapa halaman, nanti ada aturannya di buku panduannya. Ya, sifatnya sama-sama futuristik. Tapi ada pembeda ya. Kalau VGK ini sifatnya futuristik, tapi waktunya nggak jangan lama-lama ya, mungkin sekitar 3 sampai 7 tahun lah gitu ya. Sedangkan GFT kalian boleh merencanakan sampai 100 tahun lagi baru terwujud, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini juga yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi eh, kalau GFT boleh sangat jauh ya planningnya, tapi kalau VGK ya sebaiknya yang mungkin realistis ya. Mungkin sekitar 3 sampai 7 tahun lagi itu realistis untuk dilaksanakan atau untuk ya ada beneran teknologi atau alatnya dan lain-lain gitu ya. Sedangkan AI itu adalah artikel ilmiah. Nah, mungkin ini juga saya ingin memberi sedikit info ya. Mungkin bagi beberapa khususnya mahasiswa UPN ini saya nggak tahu AI-nya kok sangat dikit ya. Padahal AI ini menarik ya. Contoh, saya yakin hari ini beberapa sudah ada yang ikut KKN. Saya nggak tahu apakah yang hadirnya ada yang ikut KKN misalnya ya. Kenapa KKN kalian nggak kalian tulis jadi artikel ilmiah gitu ya? Padahal KKN kalian itu bisa kalian tulis jadi artikel ilmiah dan kalian dapat insentif ya. Jadi sebenarnya simpel ya untuk cari insentif ya. Jadi kalian bisa tulis nanti anggotanya 3 sampai 5. Saya yakin lah KKN sebulan itu kan topiknya banyak ya. Dan setiap kelompok KKN itu anggotanya sekitar 10 kalau tidak salah. Ya, lintas lintas prodi. Artinya kalau kalian pecah aja jadi 2 tim, 5-5, saya yakin lah proker kalian itu kan sangat banyak ketika KKN ya.
Rasanya kalau hanya cuma jadi dua artikel itu kan bisa ya. Jadi itu yang mungkin tidak terpikirkan ya. Jadi laporan kalian KKN daripada cuma nongkrong di LPPM, diserahkan ketika akhir KKN gitu ya. Ya kenapa nggak jadiin artikel ilmiah ya? Lebih punya dampak dan kalian juga dapat insentif kan ya. Nah, itu salah satu ya. Saya yakin kalian banyak hal di kampus yang bisa dijadiin artikel ilmiah, tapi itu tidak pernah saya lihat ada gitu ya. Nah, nanti tolong mulai kalian expose lagi ya artikel ilmiah ini ya. Karena ini sangat menarik ya. Kalian nggak apa-ngapain, tinggal kumpulkan artikel aja, nunggu pengumuman. Kalau lolos ya dapat insentif. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya tetap dapat pengalaman kan ya. Ya, jadi itu yang mungkin ya hampir tidak terpikirkan. Ya, dan kalau kita lihat yang submit tiap tahun di UPN dari UPN itu sangat-sangat dikit ya. Menurut saya ya kenapa kok dikit gitu ya? Padahal laporan KKN itu satu kali KKN satu batch KKN aja kalian bisa berapa ratus ya. Artinya bisa melibatkan 1.000 mahasiswa gitu kan ya. Bayangkan kalau semuanya nulis ya. Jadi rasanya kan bisa berapa artikel gitu ya. Rasanya kalau sama hanya cari 100 artikel aja bisa lebih lah gitu ya. Oke. Nah, mungkin kalau saya rangkum ini saya ambil aja dari buku panduan ya. Jadi ini hanya saya crop saja. Jadi saya tidak membuat sendiri. Ini saya crop dari buku panduan. Kira-kira bidangnya seperti ini ya. Di bahkan ada tulisan kalau kalian lihat di sini dianjurkan gitu ya. Kolaborasi lintas bidang atau lintas prodi itu dianjurkan sebenarnya gitu ya. Dengan anggota 3 sampai 5 gitu ya. Jadi kalau ada temennya misalnya D3 ya teknik kimia misalnya ya sama S1 teknik kimia boleh ya sangat boleh Pak. Ya jadi ya sekarang yang belum pernah ada kan seperti itu ya. D3 dengan S1 teknik kimia pun juga terpisah misalnya gitu ya. Jadi ya itu yang ya perlu kita sama-sama cermati ya. Kalau masalah luaran ya nanti itu nggak terlalu masalah, gitu ya. Next mungkin ini ya. Jadi apa sih pembedanya? Tadi mungkin sudah saya sampaikan sedikit ya, tapi ya saya hanya ingin highlight aja, gitu ya. Jadi yang perlu saya highlight ya ciri-cirinya ya. Jadi kalau KC itu prototypes gitu ya, kalau KI ya one banding one gitu ya. Jadi terus kalau ini RE, RSA ya artinya ada ide atau validitas data baru gitu ya. Jadi yang bisa terjawab oleh research ya. Tapi RE, KI, KC itu bisa tumpang tindih ya. Jadi ketika kalian membuat proposal ya tolong mungkin bisa eh, consult with ya your peers gitu ya artinya kakak tingkat kalian, lecturers dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk ya minta pendapat ya. Ini layaknya KC, KI atau RE gitu ya. Karena KI pun ya bisa jadi RE misalnya gitu ya. Jadi sudut pandangnya siapa gitu ya. Oke ya. Jadi ini hanya beberapa karakteristik gitu ya yang ingin saya tunjukkan. Oke, di tahun 2025 ini kalau kalian membaca panduan gitu ya, mungkin mahasiswa baru mungkin belum membaca ya karena pada waktu kemarin di launching ya mungkin masih transisi ya SMA ke perguruan tinggi atau perkuliahan gitu ya. Jadi kalau saya bisa rangkum topiknya macam-macam ya ada sustainability, ada health and welfare, ada knowledge and equality, environment, economy and culture gitu ya. Dan ini kalau di breakdown lagi masing-masing sangat banyak. Gitu ya. Artinya memang PKM ini membawai semua prodi ya. Jadi tidak ada lah prodi manapun yang dianaktirikan ya. Jadi wah saya misalnya masuk seni gitu ya. Wah ini nggak ada nih topik seni. Ada gitu ya. Jadi di PKM ada semua. Gitu ya. Ya untuk filosofinya yang mau saya tekankan ya critical and creative thinking. Tadi sudah di awal gitu ya. Ada Tridharma juga perguruan tinggi yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Terus ada yang paling penting adalah ini ya, reward solutions ya. Jadi kalian tidak membuat angan-angan gitu ya. Karena kalian mungkin sudah belajar kan ya di perkuliahan macam-macam teori gitu ya. Artinya ilmunya sudah dapat gitu ya. Ketika hanya berhenti di kelas itu jadi hal yang nggak menarik gitu ya. Sehingga PKM itu ya sebaiknya dibawa ke atau kalian bawa ke dunia nyata gitu ya atau pembelajaran di kelas itu kalian bawa ke dunia nyata gitu ya untuk memecahkan masalah yang benar-benar ada gitu ya. Itu sangat menarik gitu ya. Dan itu salah satu programnya ya PKN. Kalau KKN itu kan beda lagi ya. KKN itu kan seperti PM ya, pengabdian aja. Tapi belum tentu ilmu kalian bisa benar-benar terrealisasi ya. Karena waktunya cuma 1 bulan. Tapi kalau PKM waktunya sekitar 4 bulan.
ya. Jadi sangat beda lah pelaksanaannya ya. Jadi satunya 1 bulan, satunya 4 bulan ya, hampir 4 kali lipat kan ya kalau dibanding kalau dipikir-pikir gitu ya. Ya sehingga kalau KKN mungkin sifatnya hanya solusi-solusi praktis gitu ya. Yang mungkin ya udah gampang diterapkan, mungkin murah dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau PKM ini kan enggak seperti itu gitu ya, karakteristiknya berbeda ya. Next gitu ya. Nah, mungkin ini kalau ada yang pertanyaan. Ya, where to start gitu ya. Nah, jadi kalau saran saya, ini mungkin acara ini cukup bagus ya. Artinya sekarang bulan Oktober, bahkan minggu apa besok gitu ya, Senin besok gitu ya. Itu baru mulai PKP 2. Sehingga ya harapan saya dengan adanya acara ini, apalagi nanti setelah acara ini akan ketemu masing-masing breakout room dengan masing-masing kakak tingkat kalian atau siapapun yang sudah pernah dapat pendanaan gitu ya misalnya ya. Ya itu suatu hal yang bagus. Artinya jauh-jauh hari bisa dipersiapkan ya. Saya berharap ada impact-nya ya. Jadi tidak sekedar nanti ketemu terus setelah acara ini selesai atau siang nanti selesai ya selesai gitu ya. Tapi saya berharap ya berdampak gitu ya. Oke ya. Gimana cara kita ngawali atau cari ide gitu ya mungkin ya. Saya kalau saya membiasakan lakukan observation ya. Jadi kalian lakukan observation gitu ya. Ya identifikasi aja ya masalah lokal dulu. Lokal tuh di mana kalau kita di UPN? Ya cari aja di sekitar kampus kita, Bebersari atau di sekitar Condong Catur gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Bahkan masalah di jurusan kalian apa atau di prodi kalian apa yang ada di dalam kampus kalian apa. Mungkin diawali dari situ dulu ya. Nggak perlu cari yang jauh-jauh ya. Melihat, wah saya pengen ini Pak angkat Bantar Gebang. Nggak perlu jauh-jauh ke sana ya. Jadi angkat dulu aja masalah apa yang ada di sekitar kalian ya. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh. Misalnya kalian merasa, wah kamar mandi saya, kamar mandi kampus masih ini Pak, tiap pagi atau tiap ini itu selalu kotor aja gitu ya, selalu baunya kurang enak misalnya gitu ya. Itu kan masalah ya. Kan mungkin masalah ini juga masalah global ya, artinya terjadi di beberapa tempat ya misalnya. Sehingga dari lokal problems gitu ya, misalnya tingkat jurusan atau prodi, ya mungkin bisa impact-nya bisa besar gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi identifikasi dulu masalah lokal ya. Kalau enggak, angkat lagi lebih luas, cari yang lebih luas tingkatannya, boleh tingkatan kabupaten, boleh tingkatan provinsi gitu ya, silahkan ya. Tapi jangan lupa tetap ya sambungkan dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals-nya ada gitu ya. Ya, setelah kalian observasi, namanya observasi itu pasti punya banyak list of problems gitu ya. Nah, list of problems tadi itu kalian tulis ya. Satu mahasiswa boleh melis lebih dari 10 silahkan. Artinya kalau ada 5 mahasiswa dalam satu tim, ada 50 list of problems gitu ya. Ya sangat bagus gitu ya. Jadi makin banyak, makin bagus. Selanjutnya kalian lakukan challenge selections ya. Kira-kira diskusikan ya kemampuan kalian mana yang bisa menyelesaikan ya. Jadi problem mana yang bisa kalian selesaikan dengan kemampuan member kalian ya. Oh, member saya ada dari anak informatika, teknik kimia, sama mungkin satunya ekonomi misalnya gitu ya. Kira-kira problem mana dari 50 itu yang paling visible untuk kalian selesaikan gitu ya. Tidak perlu apa ya, minder gitu ya. Wah, ide saya simple gitu ya. Tidak perlu ya. Rasanya banyak ide-ide simple kalau kalian lihat nanti atau mungkin ya nanti mungkin ada bisa kontak ISR ya. Artinya minta data yang lolos pendanaan tahun ini misalnya gitu ya. Saya yakin di sana kalian akan melihat banyak ide yang mungkin kalian akan komentar akan menyeletuk gitu ya. Wah, ini simpel banget gitu ya. Kami juga bisa kalau bikin kayak gini doang. Ya, tapi kadang-kadang kan kalian nggak melakukan ya atau nggak mikir kadang atau nggak terpikirkan gitu ya. Lah, itu pembedanya ya. Jadi tolong nanti minta listnya ya. Jadi ya, sebelum diskusi mungkin bisa dibagikan ke semua breakout room gitu ya untuk masing-masing jadi bahan diskusi gitu ya. Rasanya mungkin ada yang masuk VGK misalnya gitu ya. VGK tahun ini yang didanai judulnya apa aja sih gitu ya. Sehingga mungkin nanti ketika tim yang masuk di breakout roomnya VGK ya bisa membahas gitu ya. Kira-kira kok bisa lolos kenapa sih? Apa yang unik dari gagasan itu gitu ya. Oke, yang ketiga, ya kalau kalian ingin menyusun ide atau proposal, pastikan temanya cocok dengan 10 tema yang sudah ditetapkan di buku panduan. Tema ini tiap tahun mungkin berubah.
Ya, jadi kalau kalian konsisten dengan tema yang ada sekarang dan nggak move on gitu ya ke tema yang diberikan di setiap tahunnya, ya mungkin itu juga nggak lolos gitu ya. Jadi meskipun ide kalian sangat bagus bahkan gitu ya, apa yang mau kalian kerjakan sangat big gitu ya, sangat besar gitu ya. Tapi begitu temanya nggak inline, bahkan nggak ada satu yang nyantol gitu ya dari 10 tema PKM gitu ya, ya mungkin tidak akan lolos gitu ya. Oke, setelah itu mulailah generate ide gitu ya, yang mungkin visible gitu ya untuk tim kalian kerjakan. Jadi idenya apa? Nggak perlu bentuk proposal, masih berupa ide ya. Tulis dulu kerangka idenya kalian apa. Gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru nyusun proposal karena proposal itu pada dasarnya tidak disusun secara cepat gitu ya. Jadi kalau kalian nyusunnya secara cepat malah aneh menurut saya gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini beberapa step yang mungkin bisa saya share ya. Mungkin ini step yang bisa saya share ya. Pertama, setelah dapat ide tadi ya, ya mulailah susun proposal ya. Yang kedua, ketiga, ya mungkin nanti ada internal university review gitu ya. Ya kalian bisa tanya tadi, termasuk hari ini mungkin ya manfaatin kalau karena hari ini mungkin belum siap proposal ya artinya masih hanya sekedar webinar ya pengenalan gitu ya. Ya, mungkin next time gitu ya, mungkin ada istilahnya webinar tapi khusus untuk dengan kakak tingkat atau dengan yang pernah didanai atau dengan tim yang lain gitu ya, untuk sharing gitu ya. Jadi untuk review proposal yang sudah dibuat kalian itu seperti apa ya, apakah kurang bagus atau seperti apa gitu ya. Ya, setelah itu kalau kita submit PKM gitu ya di dalam sistem gitu ya, Simbel Mawa, ya itu nantinya akan butuh validasi ya dari supervisor ya, ya mungkin dosen pembimbing lah gitu ya. Jadi ya terus nantinya akan di approval oleh Warek gitu ya. Ya nantinya akan direview oleh Bilmawa dan yang layak ya pasti akan dapat pengumuman dan funding untuk pelaksanaannya gitu ya. Jadi itu yang mungkin ini ya. Oke, waktu saya 35 menit nih kata panitia ya. Oke, nggak ada masalah ya. Iya, mungkin saya agak beberapa lompati ya. Jadi kita agak cepat aja ya. Ya, mungkin ini dulu ya. Jadi di PKM mungkin proposal ini sifatnya umum. Jadi ini saya buat sifatnya umum untuk semua hampir semua PKM ya. Jadi semua tadi kalau kita bicara ada 8 PKM pendanaan gitu ya. Di sini ada format umumnya ya. Jadi cover page ini sebenarnya nggak perlu akhir-akhir ini gitu ya. Jadi ada namanya TOC. Jadi ada TOC itu table of contents ya. Ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel gitu ya. Ada chapter one, ada background and problems gitu ya. Jadi istilahnya ada pendahuluan gitu ya. Di itu beberapa istilahnya lain-lain. Literatur review ini mungkin adanya di RE, RSH gitu ya. Tapi di K, VGK dan lain-lain itu namanya berbeda dan isinya berbeda gitu ya. Selanjutnya ada seperti biasa ya metodologi, ada budget plan artinya keuangan gitu ya, yang kalian ajukan gitu ya. Ada timeline, biasanya bentuknya Gantt chart gitu ya. Dan yang terakhir ada references. Ya, bagian inti ini, chapter one until chapter seven ini, itu sekitar 10 page ya. Jadi artinya nggak banyak lah gitu ya. Jadi ya, kalian nanti akan membuat dengan batasan halaman ya. Di sini tantangannya di situ. Ya, padahal kalau kalian nulis, mungkin saya yakin ketika ingin detail gitu ya, itu pasti lebih dari 10 halaman. Tapi di sini kita dibatasi oleh halaman. Nah, itu tantangannya ya. Sehingga harapan saya ada webinar ini ya kalian setelah selesai webinar ini ya bisa diskusi gitu ya sama temannya gitu ya teman kelompok maksudnya ya teman timnya ya untuk ya gimana cara nulis 10 halaman tapi efisien dan sangat bagus gitu ya isinya itu tantangan di situ ya terus mungkin ini ya eh, oke. Benar next dulu ya. Next 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 ya mungkin ini sebelum kita ini ya waktunya sudah mau habis ya jadi apa sih yang sering salah gitu ya yang sering menyebabkan kalian gagal ini beberapa beberapa poin aja ya saya share yang menyebabkan kalian gagal atau tidak terjana itu banyak ya salah satunya adalah lack of novelty ya jadi nggak ada sisi kebaruan itu udah mati itu ya jadi artinya
Itu mungkin istilahnya ya nilai mati gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang baru, hanya merubah something yang sifatnya apa misalnya gitu ya, kecil gitu ya, impactnya, ya itu kita nggak ini ya. Terus tidak ada masalah yang real gitu ya. Jadi misal kalian membuat alat gitu ya, tapi sebenarnya kita nggak butuh alat itu gitu ya. Sekarang sudah ada apa misalnya gitu ya, ada teknologi apa gitu ya. Terus ngapain itu? Artinya kan kalian usulkan pun kan nggak ada dampaknya ya. Jadi itu juga artinya no real problems gitu ya. Terus ada weak planning. Ya, ini yang mungkin unik ya. Jadi jangan sepelekan rencana keuangan kalian ya, RAB ya, rencana anggaran belanja kalian ya, sama timeline. Jadi biasanya reviewer itu juga melihat timeline sama RAB kalian ya. Logis enggak? Ah, ini yang masalah ya. Kadang-kadang itu enggak logis. Ya, jadi wah, ini beneran nih. Wah, kita beri waktu 4 bulan tapi ini setengah bulan selesai misalnya gitu ya. Ya, jadi kelogisan itu juga dilihat ya. Terus tadi adanya poor collaborations ya. Nah, tadi saya katakan di awal kalau PKM ini juga melatih kalian berorganisasi gitu kan ya. Ya, di dalam perjalanan kalian kalau di Dana itu kan artinya hampir setahun ya kalian satu tim bersama-sama ya. Kalian akan mengalami macam-macam hal ya. Mungkin kalian akan merasakan timnya jadi nggak enak, nggak nyaman, koordinasinya jadi sulit dan lain-lain gitu ya. Itu wajar. Nah, itulah namanya bahtera tim gitu ya. Jadi ya karena masing-masing tim saya yakin anggota itu kan punya kesibukan, punya jadwal kuliah berbeda, punya macam-macam gitu ya. Jadi sehingga kalian akan dapat rasa itu gitu ya. Makanya saya bilang di awal tadi PKM ya itu latihan organisasi sama, tapi sifatnya hanya lebih kecil aja gitu ya. Yang terakhir mungkin ada sifatnya results ya, hasilnya gitu ya. Jadi kalau ini mungkin sifatnya lebih ke internal ya. Karena tadi ya PKM itu sifatnya diusulkan oleh universitas dan setiap universitas itu punya kuota gitu ya. Di lah kuota itu untuk menentukannya gimana gitu ya. Ya dengan cara tadi ya artinya ada selection, internal selection gitu ya. Di dalam suatu universitas, semua universitas gitu ya. Ketika kuota itu tercapai, ya mau nggak mau untuk dapatkan jumlah yang pas dengan apa yang diminta Belmawa gitu ya, itu harus dilakukan seleksi gitu ya. Oke, mungkin the last ini ya. eh Ya, mungkin ini ya final message saya ya untuk kalian yang akan mulai ya. Jadi ya, inovasi itu bukan sesuatu yang sifatnya perfect ya. Jadi jangan merasa kalian ketika bikin suatu inovasi gitu ya, itu harus perfect. Enggak, saya yakin enggak. Karena pada dasarnya kalau kita bikin sesuatu sekarang itu pasti akan disempurnakan oleh orang lain ke depannya gitu ya. Jadi jangan mikir perfect ya, tapi yang penting useful ya. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua, ya kalian jangan mikir kalian itu orang harus ahli dulu gitu ya. Jangan ya. Saya lihat itu kalian seolah di sini di UPN khususnya gitu ya. Itu tuh mikir kalian tuh harus ahli dulu gitu ya. Kalau nggak ahli, diminta ikut PKM itu kayak, wah nggak mau Pak gitu ya. Atau sulit ya. Nggak, jangan mikir ahli dulu ya. Tapi kalian punya rasa untuk mulai, niat lah gitu ya. Punya punya rasa untuk niat mulai ya. Terus yang ke selanjutnya, saya punya ya, ya kreativitas kalian tolong diasah ya. Pada dasarnya kalian nggak kalah kreatif lah dengan teman-teman kalian di universitas lain ya. Jadi saya rasa bisa. Ya, and the last gitu ya. Ya saya berharap ya your journey start here gitu ya. Jadi webinar ini saya berharap ya benar-benar bisa jadi ya start kalian to take the first steps gitu ya. Oke ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau kalian ada apa-apa bisa kontak saya gitu ya. Jadi saya juga bisa hubungi lah mungkin ya. Oke, mungkin itu aja. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Heri atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Materinya benar-benar membuka wawasan kita ya mengenai jenis-jenis PKM, gimana cara kita berinovasi sejak dini, dan membuka wawasan kita juga mengenai beberapa jenis PKM yang tidak harus topik. Aduh, mohon maaf. Saya ulangi lagi ya untuk notulensi mengenai materi atas penyampaian.
tadi, yaitu mengenai jenis-jenis PKM dan gimana cara kita berinovasi sejak dini, membuka wawasan kita mengenai beberapa jenis PKM yang ternyata tidak harus berhubungan dengan jurusannya, baik linear maupun tidak, karena yang bersifat ilmu itu tidak harus orang yang benar-benar ahli dan pandai di bidangnya, tapi mengenai tentang siapa kita yang mau bertekad. Ide berada dimanapun, bahkan di hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Oke, kita juga tidak harus memulai, tidak harus dengan ide spektakuler. Untuk memulai dari hal-hal yang kecil, kita juga bisa menemukan ide di dalamnya. Oke, nah kita sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, ada dua cara nih, bisa langsung raise hand atau menyalakan mikrofon. Nanti saya persilahkan ya, atau juga bisa ketik pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama lengkap dan pertanyaan. Oke, jangan malu ya buat nanya, karena peserta yang aktif dan pertanyaannya paling inspiratif nanti bakal dapat hadiah menarik nih dari panitia. Mana dong raise hand-nya teman-teman? Boleh dipersilakan nih? Nggak ada yang tanya, coy. Tanya, oh, Mas Teo, bisa bisa nanti ada kok. Bisa, terus sebenarnya juga. Halo teman-teman, gimana nih? Manakah masih semangat ini? Mana dong raise hand-nya? Oke, karena mungkin teman-teman belum ada yang nanya nih, saya bakal nanya duluan ya Pak. Mengenai pernyataan dari Bapak nih, karena ide belum tentu datang dari hal-hal yang spektakuler, tapi dari permasalahan-permasalahan yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, gimana cara kita biar eh, konstan di ide yang apa ya ibaratnya kita temukan setiap hari dan sedangkan permasalahan yang ada di setiap hari bukan hanya itu. Gimana caranya kita tetap berada di ide tersebut, Pak? Gitu. Maksudnya gimana? Bentar, bentar. Saya masih belum nangkap. Ide yang konstan itu maksudnya Mohon seperti apa? maaf, Pak, masih Nah, di mute sepertinya ya mikrofonnya. sudah ini sudah unmute ya. Sudah masuk lagi suaranya. Oke. Belum. Baik, Pak. Suaranya sudah masuk. Suaranya masuk sekarang? Sudah, Pak, sudah masuk, silakan. Iya, maksudnya ide konstan itu seperti apa? Bentar. Dalam kehidupan sehari-hari, misal nih, kita Hmm. menggunakan skincare ya, Pak. Kita pengen yang tahan Hmm. lama gitu kan. Tapi dalam praktiknya ternyata tidak harus nih menggunakan itu. Ternyata kita juga ingin membutuhkan katakanlah ini parfum yang non alkohol tapi bisa tahan lama. Sedangkan senyawa yang bisa membuat parfum tahan lama kan itu alkohol ya, Pak. Nah, itu solusinya gimana? Gimana cara kita biar tetap ingat dan kita pengen menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut itu. Oke ya. Tadi mungkin kalau eh, pada waktu saya menjelaskan tadi kan saya sampaikan, ya untuk memulai itu cari dulu idenya ya. Jadi
kalian bisa bikin list of ideas gitu ya. Jadi ya setiap mahasiswa boleh membuat ide itu banyak gitu ya. Jadi oke, satu mahasiswa dalam satu kelompok, tadi kalau anggotanya 5 misalnya ya satu orang bikin 10 ya nggak apa-apa gitu ya. Ya, kan banyak masalah di sekitar kita ya. Entah itu sampah, entah itu mungkin kayak tadi ya, ruangan atau kamar mandi atau toilet itu yang bau misalnya gitu ya, nggak nyaman untuk kita gitu ya. Bahkan mungkin tadi kita juga melihat teman kita membuang, padahal sudah disediakan tempat sampah yang mungkin sudah dipilah-pilah itu ya, ada anorganik, organik gitu ya, sama ini ya, jadi botol gitu ya, kaca gitu ya. Artinya, tapi tadi mungkin ketika dikumpulkan atau dimasukkan sampah jadi satu lagi tuh, misalnya sama petugasnya, misalnya. Itu kan juga masalah kan ya. Loh, ngapain kita misahin dari awal? Kalau akhirnya jadi satu wadah lagi misalnya. Nah, tadi eh, tadi ya list aja list of idea-nya gitu ya. Nah, PKM itu kan tadi kalian akan menjadi namanya problem solver, change makers gitu ya. Sehingga kalau kalian tanya, ya nanti setelah kalian list of idea-nya dapat, kalian bahas dengan anggota kelompok gitu ya. Kira-kira mana permasalahan yang bisa diatasi dengan semua apa ya keahlian, expertise dari anggota kalian gitu ya. Setelah dapat dan kalian sepakati gitu ya, dan kalian yakin bisa menyelesaikan, ya sudah selesaikan dengan itu. Yang menyelesaikannya gimana gitu ya? Caranya banyak kan ya, cari solusi ya. Bisa aja baca jurnal, baca buku gitu ya, atau mungkin tanya lecture gitu ya, atau mungkin bahkan sekarang enak ya, kalian bisa minta email profesor di luar negeri misalnya gitu ya. Jadi saya rasa gampang. Tapi tadi ingat juga batasan dananya berapa juta yang bisa kalian dapatin dari suatu proposal gitu ya. Jangan sampai idenya wah gitu ya, tapi dananya ternyata butuh 1 M gitu ya. Loh, siapa yang mau gitu ya, atau siapa yang bisa mendanai ya maksimal cuma sekian juta katakanlah ya. Jadi sama, silakan seliar-liarnya ya, cari solvernya sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi tadi ya ingat beberapa constraint ya, constraintnya banyak ya. Oh ya, waktu pengerjaan cuma 3-4 bulan gitu ya. Jadi kalau waktu pengerjaan kalian, wah kami bisa Pak, tapi proyek kami ini selesainya 1 tahun gitu ya. Ya pasti nggak akan didanai juga gitu ya, nggak akan lolos juga ya. Jadi constraintnya banyak ya, waktu, ya mungkin tadi ya dana, anggaran dana kalian ya, dan mungkin juga kemampuan kalian gitu ya. Jangan juga kalian ini ya, membuat sesuatu project yang memang kalian sendiri nggak mampu atau bahkan nggak punya atau bahkan nggak pernah dengar itu misalnya gitu ya. Itu jangan, artinya bunuh diri bahkan gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jawab ya. Ini mungkin ada chat pertanyaan ya, ada nggak itu? Betul Bapak, ini mau saya bacakan atau Bapak sendiri yang Oke, bacanya? ini saya baca sendiri aja biar agak cepat ya. Di sini ada Dava ya dari informatika ya. Betul. Nah, tanya cara mencari keterbaruan dalam memberikan sebuah solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan agar ide kita menjadi otentik ya. Oke ya. Misal ya, tadi kan contohnya ya kalau informatika tadi saya beri contoh. Misalnya saya yakin lah, bukan hanya tingkat universitas ya, bukan hanya tingkat fakultas atau tingkat prodi. Saya yakin kalian sendiri merasa beberapa urusan administrasi kalian itu terhambat mungkin ya. Ya, misal ya. Jadi misal mungkin beberapa ada yang ngurus surat apalah ke jurusan ke fakultas misalnya gitu ya. Surat keterangan aktif atau apa misalnya. Misal ya, saya nggak tahu. Ya, merasa wah prosesnya lama ini Pak. Seminggu aja kadang nggak jadi. Misalnya gitu ya, atau lebih bahkan gitu ya. Itu kan case ya, real case ya. Nah, sekarang kalian dari sistem informasi atau informatika ya. Wah Pak, kami bikinkan aja Pak website yang free. Bahkan nanti Pak Dekan itu bisa aksesnya dari Australia, dari mana-mana Pak misalnya. Jadi Pak Dekan nggak perlu ada di kantor, tapi mungkin bahkan TU-nya juga tahu surat itu masuk, memberi nomor suratnya misalnya, Pak Dekan ngecek lampiran jalanan, tanda tangan juga langsung sana Pak. Terus tanda tangannya keluar-keluar suratnya udah e-sign gitu ya, atau e, e apa tanda tangan digital ya, TTD yang digital itu ya. Misalnya, itu kan sebenarnya apa kalau dipikir-pikir apakah itu sesuatu yang baru? Enggak juga. Karena beberapa tempat kan sudah melakukan itu misalnya ya. Tapi kalau ditanya apa yang baru? Pertama yang baru adalah sisi di FTI atau misalnya nggak ada, misalnya nggak pernah ada sistem itu. Itu yang baru pertama. Yang baru apalagi? Kalian mendevelop misalnya ya fiturnya apalagi yang simple, AI catching misalnya, ya user friendly gitu ya. Ya itu kan baru ya. Mungkin
Oh, bahkan nggak harus pakai laptop, tapi bisa aja pakai HP gitu ya untuk ininya, validasinya misalnya. Nah, itu kan baru ya. Simpel kan ya kalau dipikir-pikir idenya apa besar? Nggak selalu ide yang besar. Tapi hanya kalian kan tadi ya, intinya atau yang kalian highlight itu adalah problem solver ya. Ya, sehingga mitranya siapa? Nah, mungkin kalau Java tadi ingin seperti itu, ya mungkin kalau case-nya tadi seperti itu, ya mungkin PM ya, pengabdian masyarakat. Mitranya ya Pak Dekan misalnya gitu ya. Nah, sehingga fakultas juga punya jalan, sehingga kamu akan memberikan dampak ke siapa sih Java misalnya ya. Dampaknya Java luas, ke semua mahasiswa FTI bahkan gitu ya. Ya, prodinya banyak FTI. Ya, dampaknya kan luas berarti kan ya. Sehingga ngurus sekarang yang semula seminggu jadi cuma maksimal 2 hari misalnya, atau bahkan sehari loh. Selesai kan ya. Harapannya kan gitu ya Java ya, simpel ya. Jadi permasalahannya apa gitu ya? Ya simpel aja misalnya. Terus kalau ditanya lagi yang lain ya banyak gitu ya. Ya kita lihat misalnya kalau tadi ya contohnya sampah tadi. Pernah nggak kalian amati petugas sampah yang ngambil sampah di lingkungan UPN misalnya? Apakah kantongnya itu dipisah tetap tiga ketika mengumpulkan sampah? Jangan-jangan kantongnya cuma satu. Jadi kotaknya sudah benar-benar tiga ya, ada merah, hijau, kuning gitu ya. Tapi jangan-jangan ketika dikumpulkan jadi satu lagi tuh, satu kantong besar atau satu karung gitu ya. Lah kan percuma misalnya. Apa ide kalian gitu ya? Nah, agar mungkin idenya kan banyak ya, mengedukasi CS misalnya ya, atau petugas kebersihan, atau idenya membuat alat, atau idenya apa loh, banyak ya. Jadi simple ya, jadi itu autentik sekali kan ya. Jadi hal yang simple aja, makanya tadi saya katakan cari cari masalah nggak usah jauh-jauh di kampus UPA ini udah banyak masalah gitu ya. Jadi saya rasa kan nggak perlu sampai jauh-jauh mikir eh, kampung yang lain gitu ya. Jadi itu ya. Next ini ada apa udah terjawab ya mungkin ya. Jadi kalau sudah mungkin saya baca ada Nailan Siti Nabila sama ini dari sistem informasi ya. Masalah yang sering terjadi pada tim adalah ketidakseimbangan kerja antara anggota, terlebih jika berasal dari udah. Oke, tadi betul ya, itu masalah gitu ya. Memang itu adalah ombak gitu ya, ombak dari suatu tim ya. Jadi di awal mungkin kalian akan merasa wah kami komit gitu ya. Itu hanya omongan di awal gitu ya. Hanya omongan manis di awal gitu ya. Kami komit Pak, kami komit ini ya. Awal-awal pasti gitu kan kalian kumpul mungkin di kafe mana atau di mana gitu ya. Ada IF, ada teknik lingkungan misalnya, ada mungkin satunya ekonomi, satunya mungkin pertanian misalnya gitu ya. Di awal kalian meet mungkin wah kami komit nih. Tapi begitu jalannya waktu, ada yang mungkin sudah dapat laprak, ada yang mungkin satunya harus magang, satunya harus KKN gitu ya. Ya misal ya. Artinya satu sisi pasti akan ngomong, wah nggak adil ini. Kita nggak jadi bisa kerja bareng. Nah, solusinya apa gitu ya? Kalau ini sebenarnya solusinya lebih ke masalah internal ya. Artinya gini, eh, gimana cara kalian menstabilisasi tim kalian? Contoh, kalau tim saya, biasanya mereka saya wanti-wanti. Buat kalian ngambil maksimal 20 SKS. Itu kalau tim saya. Biasanya saya buat, bukan jadi mereka ya, tapi saya sebagai dosen pembimbing mereka, saya bilang, oke, masing-masing anggota harus komit ngambil maksimal misalnya 20 SKS gitu ya. Nggak boleh lebih. Ya, harapan saya apa sih kok ngambil 20 SKS misalnya? Ya, agar ketika ada gejolak tertentu nggak merasa berat gitu ya. Karena saya yakin pada dasarnya pasti ada gitu ya. Nah, misal lagi, nah, tapi aturan-aturan semacam ini itu sifatnya diskusinya internal ya. Artinya gini, kalau saya memberi kalian ini, itu belum tentu bisa kalian lakukan ya. Contoh kayak tadi aturan SKS gitu ya. Mungkin beberapa dari kan masih ada yang pengen, ya istilahnya pengen pengen banyak ya, pengen cepet gitu ya. Oh, 24 Pak. Karena memang kalau kami nggak ngambil 24, kami nggak bisa ini, karena ini mata kuliah bersyarat misalnya gitu ya. Nah, itu tergantung. Saya juga nggak tahu ya untuk prodi yang lain ya. Artinya saya hanya tahu untuk internal teknik kimia ya. Jadi kalau ada yang tanya di luar prodi teknik kimia, kurikulumnya atau jejaring kurikulumnya seperti apa, ya mungkin tolong disesuaikan. Ya, yang pertama pasti SKS-nya tolong kalian bicarakan dulu gitu ya. Terus yang kedua, cara ngatur agar tim itu tetap punya motivasi gitu ya. Sering-seringlah ketemu ya secara luring ya. Jadi yang namanya member biar solid itu kan butuh yang namanya seperti semacam internalisasi ya. Ya sering-seringlah ketemu, diskusi, entah itu hal yang nggak penting gitu ya. Meskipun ini cuma bisa via daring seperti ini ya. Jadi kalau kita hari ini via daring, itu sebenarnya kan juga nggak terlalu efektif ya. Ya, jadi ya solusinya tadi via luring kalian ketemu face to face gitu ya. Karena dengan kalian bercanda, ketemu itu bisa menguatkan tim kalian ya. Saya yakin. Ya, semakin intens kalian ketemu member kalian, kalian mungkin makin tahu karakternya apa.
siapa yang harus nutupi siapa, siapa yang harus ini gitu ya. Silahkan itu nanti akan tahu gitu ya. Jadi mungkin saya hanya bisa memberikan ya paling tidak dua tips lah untuk agar ya kalian bisa solid ya sampai akhir ya. Karena kalau pada dasarnya sudah ada satu member aja yang istilahnya nggak bagus kerjanya, saya berani yakin tim itu sudah rapuh gitu ya. Ya itu saya amati dari bimbingan saya. Ya setelah saya lihat seperti itu ya. Jadi artinya tim yang menang itu adalah tim yang dari awal solid. Intinya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat tim PKM dapat medali emas, perak, perunggu gitu ya, itu kebanyakan saya yakin dia pasti solid. Ya dari awal dia nyusun proposal bentuk tim sampai juara dia solid ya. Jadi kalau kalian sekarang kesulit atau ingin mencari anggota, ya tolong di ini ya, diminta dulu istilahnya ya motivasi kesanggupannya itu seperti apa sih gitu ya dalam menyelesaikan PKM. Karena tadi ya waktunya sangat lama ya. Terus ini ada pertanyaan dari Sarah ya untuk yang tadi untuk siapa ini? Oh tadi Nailan ya. Sekarang mungkin ada Muhammad Rafi dulu ya. Betul, Pak, dari Muhammad Eh Rafi dulu. ada pertanyaan ya. Apakah inovasi yang ada itu harus berdampak ke masyarakat? Dan jika prodi seni dan semacamnya mengikuti PKM, apa hasil? Oke, ya tergantung PKM-nya apa ya. Kalau kalian ngambil PKM RE contohnya, RE RSH ya, apa dampak ke masyarakatnya? Sebenarnya nggak ada kan ya, karena sifatnya masih riset ya. Kalau riset teknik kimia ya mungkin dampaknya hanya sebatas di lab aja. Laporan aja di lab itu hasilnya lab seperti apa gitu ya. Tapi dampak yang dimaksud bukan secara langsung gitu ya. Misal tadi kalian meriset pembuatan biofuel misalnya gitu ya. Misalnya kalau teknik kimia ini ya misalnya siapa ini Raffi ya. Misalnya pembuatan biofuel. Oke, mungkin pembuatannya seperti apa sih? Oh ternyata di lab murah nih Pak. Kami ketemu pembuatan biodiesel yang lebih murah Pak. Oh, kami kalau lihat Pertamina aja jualnya 1 liter sekian, Pak. Tapi kalau di lab hitung-hitungan kami itu menjualnya 1 liter cuma sekian ribu, misalnya gitu ya. Lebih murah Rp500, katakanlah lebih murah Rp500. Ya. Dampaknya apa sih? Dampaknya cuma di lab aja. Oke, hitung-hitungan kalkulasinya lebih murah gitu ya. Tapi dampak luasnya apa? Ya nanti kita masih bicara future, bahkan 5-10 tahun lagi itu baru berdampak mungkin ya. Oh, ternyata penelitiannya si Raffi ini direkognisi oleh Pertamina misalnya, gitu ya. Nah, jadi baru kerasa dampaknya di sana. Tapi nggak sekarang, tapi itu sudah cukup gitu ya. Jadi karena tadi RE bukan meminta langsung diaplikasikan ke motor, enggak lah gitu ya. Ini masih jauh dari situ gitu ya. Jadi enggak sampai sana ya. Terus kalau ditanya jika prodi seni, seni sangat gampang gitu ya. Kalau seni mereka kan risetnya macam-macam ya. Kalian pernah lihat mereka bikin pameran kan ya? Ada yang bikin pameran, apa membuat di kanvas, ngelukis. Itu kan dampak ya. Dampaknya apa sih? Ya kalian menikmati seni itu kan juga dampak ya. Kita sebagai penikmat seni gitu ya. Seni macam-macam ya, nggak cuma seni lukis, seni gambar, audio visual itu kan juga seni ya. Mungkin dia menciptakan lagu juga seni, tembang kalau itu langgam gitu ya, kalau itu di Jawa gitu ya. Jadi banyak. Bahkan kalau lagu atau semacam audio visual itu kan hatinya malah langsung ya. Ketika hari ini saya misalnya membuat lagu ya, ini kalian dengerin via webinar gini ya. Hari ini juga hak ciptanya kan langsung ada ya, tapi berbeda dengan karya yang lain ya. Kalau karya lain tuh hak ciptanya nunggu diusulkan. Ya, tapi kalau seni begitu kalian kita hari ini atau saya hari ini di hadapan kalian gini misalnya melantunkan lagu gitu ya yang belum pernah terdengar atau belum pernah diciptakan siapapun ya. Itu hak ciptanya langsung nempel ke saya gitu ya. Ya, tanpa saya ngajuin ya. Enak ya. Jadi ada bedanya. Dampaknya kan ada ya. Kalian mungkin menurut saya, wah Pak Heri suaranya nggak ada masalah ya. Tapi yang penting kan udah berdampak kan ya. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi kalau seni sangat banyak, jadi jangan disepelekan. Makanya teman-teman kali bidang seni ya masih punya. Kayak tadi sampah, mungkin orang-orang seni membuat tempat sampahnya lebih estetik loh. Misal gitu ya, bentuknya lebih nyeni gitu ya. Nah, itu juga solusi kan ya. Jadi nggak sekedar sampah ini masalahnya teknik lingkungan, teknik kimia, enggak. Ya, lagi dan lagi enggak. Ya, mungkin kalian pernah kan ya, bahkan tempat sampah yang bentuknya nyeni, itu harganya mahal kan ya. Lebih mahal daripada tempat sampah yang dibuat oleh teknik kimia, mungkin gitu ya. Atau teknik lingkungan, gitu ya. Jadi, saya rasa mungkin kalian pernah lihat tempat sampah dari ban bekas, dari macam-macam. Ya, itu juga seni loh ya. Jadi jangan 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 mikir itu bidangnya teknik kimia. Mana ada teknik kimia yang nganyam gitu ya. Ya. Oke, itu jawaban saya untuk Raffi ya. Jadi contohnya banyak. Untuk Sarah ada pertanyaan, gitu ya. Bagaimana cara menemukan ide PKM, khususnya PKM PM yang kreatif dan memiliki keterbaruan dan keberlanjutan, gitu ya, dalam pelaksanaannya serta informasi informatif, gitu ya, dan dapat menarik masyarakat
Oke, ini bagus ya. Jadi di tahun ini, Sarah ya, mungkin kamu kan udah tahu ya. Jadi ada tim bimbingan saya, timnya Sinta gitu ya, angkatan 2022 ya, sekarang mungkin semester 7 ya. Jadi dia juga membuat PKM. PKM-nya simple, PM, PKM PM ya, PKM PM. Jadi hanya mengajarkan perhitungan matematika untuk anak kelas 5 SD. Kalau kalian pikir-pikir di webinar hari ini, semua yang hadir ya, itu idenya wah atau enggak sih sebenarnya? Kan biasa ya sebenarnya ya. Mengajarkan anak kelas 5 SD berhitung matematika itu kan sebenarnya sederhana ya. Toh juga kelas 5 SD memang materinya adalah berhitung matematika kan ya. Kalau ditanya lagi apa yang membedakan itu gitu ya dari yang reguler gitu ya. Pembelajaran kelas 5 SD yang reguler gitu ya. Hanya mungkin cara mengajari matematika aja yang mungkin dibuat berbeda. Kalau biasanya guru menyampaikannya hanya bentuknya di papan tulis gitu ya, ditulis gitu ya. Anak disuruh maju atau siswa disuruh maju gitu ya. Terus mungkin juga dikoreksi. Nah, mungkin cara itu ditangkap oleh timnya Sinta itu sebagai cara yang ya itu masih kurang efektif gitu ya. Masih kurang efektif, kurang menyenangkan, kurang apa gitu ya. Lah, celah itulah yang nantinya diisi gitu ya oleh kalian. Oh ya, saya punya sekarang metode pembelajaran yang lebih efektif, lebih menyenangkan, tapi anak tetap paham, misalnya gitu ya. Lah, simple gitu ya, hanya sekedar membuat media pembelajaran misalnya, atau membuat apa gitu ya. Itu bisa. Ya, sedangkan yang dilakukan oleh timnya Sinta seperti itu aja. Hanya membuat media pembelajaran berbasis kartu, papan gitu ya, yang emang saya minta kemarin jangan gunakan digital, digitalize ya atau gadget gitu ya. Karena memang di media yang sekarang ini saya tidak ingin menggunakan digital. Artinya gawai ponsel gitu memang nggak saya perbolehkan gitu ya. Karena saya ingin ketika mendidik mereka tanpa gadget ya. Jadi kemarin kita juga lihat timnya Sinta memang ketika masuk atau intervensi nggak ada siswa yang memang ya megang HP gitu ya. Memang saya pengennya seperti itu. Jadi back to ya to normal lah gitu ya ke zaman-zaman dulu gitu ya. Karena kalau kita lihat orang zaman dulu aja nggak ada gadget aja udah pintar matematika gitu kan ya. Jadi kalau sekarang ada gadget tambah nggak bisa ngitung matematika kan aneh. Itu masalahnya. Itu masalah yang real. Besar kan masalahnya. Kedua, gadget juga akan mempengaruhi mata ya. Ya sekarang saya yakin umur berapapun udah pakai kacamata ya, bahkan di bawah 10 tahun aja udah pakai kacamata dan tebel gitu kan ya. Itu kan juga masalah ya. Nah, itu yang kita ingin bikin inovasi ya, pembelajaran yang tadi menyenangkan tetap bisa seolah-olah bersaing sama gadget gitu ya. Nggak kalah sama gadget tapi menyenangkan, anak paham gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya cara menemukan idenya, lagi dan lagi cari aja masalah. Contoh lagi, mungkin kalian yang asalnya dari daerah 3T ya, eh, daerah-daerah 3T itu kan juga pasti banyak masalah ya, entah itu pendidikan, entah itu mungkin pangan, ketahanan pangan gitu ya. Ya, contoh apa sih yang bisa kalian inovasikan? Loh kan banyak, misalnya di situ banyak apa sih, misalnya limbah apa sih gitu ya. Kira-kira limbah itu bisa nggak dibuat atau difortifikasi, istilahnya makanan itu kita fortifikasi sehingga gizinya naik, sehingga layak untuk jadi makanan yang sehat, bergizi. Loh, itu juga solusi kan ya. Terus lagi nggak usah jauh-jauh. Hari-hari ini ada isu stunting misalnya. Loh, apa nggak ada yang mikir stunting gitu ya? Nah, berarti mitranya siapa? Posyandu bisa, ibu-ibu hamil bisa, atau bahkan rumah sakit gitu ya. Nah, jadi kalau saya banyak Sarah, jadi rasanya di sekitar kalian ini masalahnya wah seabrek lah gitu ya. Jadi silakan cari aja di googling aja. Bahkan nanti masalahnya harus sesuai ya sama tadi nawacitanya eh Astacita kok nawacita ya. Astacitanya dari Pak Presiden gitu ya sama SDGs ya. Jadi sangat banyak apapun ya. Tadi pangan ada, mungkin bahkan tadi nah mungkin tadi ya tapi karena PM ini sifatnya non profit, ingat baik-baik ya, sifatnya non profit sehingga kalian ketika memberi solusi ya ya ada bekasnya dan bahkan ini ya kalau bisa malah sustainability ya. Jadi timnya Sinta pun sama, saya berharap tadi ngajar tadi itu juga harus sustain. Makanya kemarin saya juga pesan ke timnya Sinta untuk pastikan meskipun kalian tinggal, kegiatan ini paling tidak ya masih ada bekasnya lah gitu ya. Karena sebaik-baiknya kegiatan itu kan kalau punya punya ini ya, punya 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 jejak gitu ya, punya rekam jejak gitu ya. Jadi kalau hilang bless itu kan berarti kalian hanya melakukan ketika ada program aja kan ya. Ketika nggak ada program berarti sebenarnya program kalian yang nggak ada impact-nya sebenarnya gitu ya. Oke, mungkin itu ya jawaban saya untuk Sarah ya. Jadi Ya, yang penting bisa atur waktu dan tadi ya kalian ketika memilih case Sarah ya, pastikan case-nya kalau kamu dan anggotamu itu punya halnya gini. Oh ya, dengan waktu kegiatan kita atau kelas kita yang berbeda-beda,
kita semua bisa hadir gitu ya. Jangan nanti ketika ada Hidanai dan kalian menyelesaikan masalah, ternyata yang hadir cuma satu orang aja gitu ya. Nah, itu jadi buruk gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Next Oke, ada mohon teknik maaf kimia. Bapak, mohon maaf Ya, menyela. ya, ya, gimana? Ya, Waktunya ini habis. waktu, iya betul, untuk Oke, oke, sesi oke, bertanya jawab sudah oke. selesai. Oke, terima kasih banyak Pak untuk semua jawaban atas pertanyaannya dan terima kasih kepada teman-teman yang udah aktif bertanya dan tentu saja terima kasih atas jawabannya Bapak Heri. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh Bapak Heri akan kami simpan ya teman-teman. Oke, untuk sekarang kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat dan penghargaan secara simbolis untuk narasumber kita. Dimohon Bapak ketersediaan Bapak Heri untuk tetap berada di layar ya. Kepada perwakilan panitia dari Divisi PDD kami persilahkan untuk melakukan prosesi penyerahan sertifikat beserta foto bersama untuk teman-teman peserta. Yuk saling nyalain kamera biar kita bisa foto bareng di layar nih. Oke, satu, dua, tiga. Oke, saya ulangi ya sekali lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sertifikat sudah diserahkan ya teman-teman. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, jangan lupa teman-teman buat isi presensi ya. Linknya sudah dibagikan di kolom chat. Oh ya, belum ya? Sebentar ya. Oke, linknya akan segera dibagikan ya teman-teman di kolom chat. Pastikan benar-benar isi link ya, karena nanti akan dapat e-sertifikat dari panitia. Namanya akan sesuai dengan pengisian di linknya. Oke, itu sudah ditampilkan di layar. Boleh sekalian di-scan aja ya. Nah, sambil mengisi, sekarang saatnya kita bikin suasana makin interaktif ya. Teman-teman nanti akan dibagi dalam beberapa room breakout atau teman-teman bakal masuk ke room yang sesuai dengan keinginannya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ikut di PKM yang bagian apa, nanti langsung join aja ke room masing-masing ya. Pembagiannya. Untuk pembagiannya kita kirim di grup ya. Nah, untuk sesi ini, kalian nanti bisa berdiskusi, berbagi ide, bahkan langsung membahas topik PKM bareng peserta yang lainnya. Untuk itu, kami persilahkan untuk tim operator teknis segera membagi peserta ke dalam room breakout ya. Oke, teman-teman, ini silakan bergabung sesuai dengan data ya.